Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Zabaniyah merupakan salah satu dari banyaknya malaikat Allah yang tidak begitu asing terdengar oleh telinga kita. Tentunya kita mungkin pernah mendengar istilah nama malaikat Zabaniyah, baik dari guru, membaca buku, membaca artikel, penjelasan dari ustadz, dan lainnya. Untuk itu, pada video ini akan mengurai penjelasan tentang malaikat Zabaniyah yang diambil dari riwayat Mansur bin Ammar di kitab Daqaiqul Akbar. Siapakah malaikat Zabaniyah dan apa tugasnya? Istilah malaikat Zabaniyah di dalam beberapa kitab kuning pasti dikaitkan dengan istilah malakun nar, yaitu malaikat yang dikhususkan di dalam neraka. Atau hozinun nar, yaitu malaikat yang bertugas menjaga di dalam neraka. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa malaikat Zabaniyah adalah para malaikat yang ditugaskan untuk menyiksa para penghuni neraka. Bisa dibilang bahwa malaikat Zabaniyah adalah anak buah dari malaikat Malik, sang penjaga neraka. Berapa jumlah malaikat Zabaniyah? Dalam riwayat dari Mansur bin Ammar, dijelaskan bahwa sang malaikat penjaga neraka memiliki kaki tangan anak buah yang jumlahnya sama dengan para penghuni neraka. Dia merantai dan membelenggu penghuni neraka yang dia inginkan. Ketika dia melirik ke api neraka, maka nyala api neraka pun akan semakin membesar dan membakar karena takut pada sang malaikat penjaga neraka. Huruf-huruf basmalah ada 19 huruf, dan jumlah para pemimpin malaikat Zabaniyah juga demikian, itu ada 19. Ya, jumlah para malaikat juru siksa di dalam neraka sangatlah banyak. Mereka semua dipimpin oleh 19 malaikat Zabaniyah, sedangkan 19 malaikat Zabaniyah dipimpin oleh malaikat Malik. Kesemua malaikat juru siksa di dalam neraka berada di bawah komando malaikat Malik. Bagaimana wujud dan sifat malaikat Zabaniyah? Dalam riwayat yang sama dijelaskan bahwa wujud malaikat Zabaniyah memiliki mata yang sangat tajam seperti kilat yang menyambar. Gigi-giginya seputih tanduk sapi. Mulut-mulutnya menjulur sampai ke bawah telapak kaki. Dari dalam mulutnya keluarlah nyala api yang membakar. Jarak antara dua belikatnya seperti perjalanan kaki selama 1 tahun. Allah menciptakan malaikat Zabaniyah tanpa dibekali dengan rasa belas dan kasih sama sekali. Meskipun itu sebesar zarah, unsur paling kecil di dunia. Bagaimana malaikat Zabaniyah menjalankan tugasnya? Dalam riwayat itu juga dijelaskan bahwa malaikat Zabaniyah dapat mengeruk para penghuni neraka dengan tangan dan kakinya, karena kakinya dapat melakukan hal yang sama seperti tangannya. Begitu juga sebaliknya, satu tangan dapat meraih dan menggenggam 1000 penghuni neraka, satu tangan lainnya meraih dan menggenggam 1000 penghuni neraka, satu kaki dapat meraih dan menggenggam 1000 penghuni neraka, dan satu kaki lainnya juga dapat meraih dan menggenggam 1000 penghuni neraka. Sehingga satu malaikat Zabaniyah mampu melempar 4000 penghuni neraka ke dalam neraka dengan sekali lemparan. Api neraka tak mampu membakar para malaikat neraka. Salah satu dari 19 malaikat Zabaniyah menyelam ke dalam samudera api neraka kira-kira selama 70 tahun. Ya, api neraka tak mampu membakar dan memberi kemadharatan kepadanya, karena ia diciptakan dari cahaya, sedangkan cahaya mampu mengalahkan api. Kisah malaikat Zabaniyah saat kematian iblis. Diriwayatkan ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, maka binasalah semua makhluk yang ada di bumi dan di langit, kecuali beberapa makhluk yang dikehendaki Allah. Mereka adalah iblis yang ada di bumi dan 12 malaikat di langit, yaitu malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Israel, dan 8 malaikat Hamalatul Arsy, penyangga arsy. Setelah itu, Allah memerintahkan kepada malaikat Israel, "Wahai malaikat maut, sesungguhnya aku menciptakan pembantu bagimu dengan sejumlah orang-orang awal dan orang-orang akhir. Aku menjadikan bagimu kekuatan penghuni langit dan bumi, dan sesungguhnya pada hari ini aku mengenakan pakaian gadab kemarahan kepadamu. Maka turunlah dengan membawa kemarahan dan murkaku kepada iblis, semoga laknat Allah kepadanya. Lalu rasakan kematian kepadanya."
bawalah kepadanya pahitnya kematian orang-orang awal dan orang-orang akhir dari golongan manusia dan jin, dengan dilipat gandakan. Dan hendaklah kamu bersama 70.000 malaikat Zabaniyah. Setiap satu malaikat Zabaniyah membawa satu rantai dari rantai-rantai neraka Ladho. Allah pun menyeru dan memerintahkan kepada malaikat untuk membuka pintu-pintu neraka. Selanjutnya, malaikat Israel pun turun ke bumi dengan sebuah rupa yang amat menyeramkan, yang mana jika semua penghuni bumi dan penghuni 7 langit melihat rupa itu, maka mereka semua mati. Setelah turun ke bumi, malaikat Israel pun menghampiri iblis dan membentaknya sekali bentakan. Malaikat Israel memiliki suara yang sangat seram. Jikalau semua penghuni bumi dan langit mendengarnya, maka mereka akan pingsan. Begitu pula iblis yang pada saat itu pingsan karena bentakan malaikat Israel. Sesaat setelah sadar, malaikat Israel berkata, "Wahai makhluk yang buruk, sungguh aku akan merasakan kematian padamu pada hari ini. Berapa banyak umur yang kamu sempati dan berapa banyak golongan yang telah kamu sesatkan." Mendengar hal itu, iblis pun melarikan diri ke ujung timur dan ujung barat, namun malaikat Israel sudah bersiap menunggu. Tak henti-hentinya iblis terus melarikan diri dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal yang sama selalu terjadi. Malaikat Israel sudah bersiap menunggunya di tempat itu. Merasa putus asa, iblis pun berdiri di tengah dunia tepat berada di kubur Nabi Adam dan berkata, "Wahai Adam, karenamu aku dikutuk, dilaknati, dan dibuang." Lalu iblis bertanya kepada malaikat Israel, "Wahai malaikat Maut, dengan gelas apa kamu akan memberiku minum? Dengan siksaan apa kamu akan mencabut rohku?" Malaikat Maut pun menjawab, "Dengan gelas neraka lada dan neraka sair." Sesekali iblis lari. Ia pun berulang kali terjatuh ke tanah, sampai pada tempat di mana ia diturunkan dan dilaknati. Sedangkan malaikat Zabaniyah terus melemparinya dengan tombak. Malaikat Zabaniyah pun menangkap dan melukainya dalam keadaan sakaratul maut. Masya Allah, semoga ini menjadi pengingat kita untuk selalu beribadah dan berdoa kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.